Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Linda Apriani dari Prodi 5B. Saya di sini akan membawakan sebuah cerita dengan media gambar yang berjudul Anak yang Kecanduan Handphone. Di suatu desa, hiduplah satu keluarga yang sangat bahagia. Ada ayah, ada ibu, dan kakak, dan juga si bungsu. Si bungsu pada tahun ini ia berumur 6 tahun. Karena di masa pandemi, akhirnya si bungsu sekolah menggunakan media handphone. Namun, apa yang terjadi? Si bungsu malah salah menggunakan handphonenya. Ia kecanduan handphone. Ia tidak fokus terhadap lingkungan sekitarnya. Ia hanya terfokus kepada handphonenya. Ia sangatlah kecanduan. Dia tidak menggunakan handphone sebagai media untuk belajarnya. Namun, ia gunakan hanya untuk bermain game dan menonton. Sampai-sampai terkadang ketika sang ibu memanggil, si bungsu tidak pernah menjawab karena ia tidak mendengar apa yang diucapkan oleh ibu. Ia hanya fokus kepada handphonenya saja. Kemudian pada suatu hari, sang ibu memasak di dapur. Kakak belajar di dalam kamar. Setelah kakak mengajarkan si bungsu. Kemudian ibu yang sibuk di dapur tiba-tiba teringat kepada si bungsu. Kemudian ibu pun memanggil kakak. Kakak, di mana adikmu? Kakak pun menjawab, aku tidak tahu, Bu. Aku hanya sibuk belajar di dalam setelah mengajarkan dia. Kemudian kakak dan ibu pun panik mencari ke sana kemari di sekitar rumah. Ia mencari di segala ruangan sampai kakak dan ibu pun tidak menemukannya. Nah, sesekali ibu pergi ke rumah tetangga untuk menanyakan di manakah si bungsu. Namun tetangga pun tidak tahu di mana si bungsu. Tiba-tiba ketika ibu dan kakak sudah panik, telah khawatir mencari di segala tempat namun tidak mendapatkannya, akhirnya si kakak dan ibu pun pulang, rencananya untuk menelpon polisi. Namun setelah kakak dan ibu pulang, tiba-tiba adik pun keluar dari bawah meja. Kemudian ibu sangatlah marah kepada si bungsu karena ibu begitu panik dan khawatir. Sembari ibu menangis, ibu mengatakan, ibu sudah keliling ke sana kemari dengan kakakmu, tiba-tiba kamu keluar dari bawah meja dan membawa handphone. Ibu sangatlah marah. Ibu hampir menangis. Kemudian si bungsu yang telah kecanduan gadget pun tidak terima ketika ibu merampas HP si bungsu. Si bungsu pun menangis dan masuk ke dalam kamar. Ketika masuk dalam kamar, hari pun telah sore. Adik tidak ingin keluar. Ibu membujuknya dengan segala cara. Adik, ayo keluar makan. Kamu belum makan dari siang. Si bungsu tidak mau. Si bungsu hanya diam sembari marah-marah. Aku tidak mau keluar sebelum ibu mengembalikan HP-ku. Ibu pun diam dan mengatakan, ibu tidak akan kembalikan HP-mu kalau kamu seperti itu. Terus si bungsu pun menangis dan tetap tidak ingin keluar. Ibu pun khawatir bagaimana caranya biar si bungsu ingin keluar. Dan ibu panik. Bagaimana si bungsu belum makan dari siang karena ia emosi kepada ibunya. Akhirnya ibu pun berkata seperti ini. Baiklah, ibu akan memberikan HP-mu, tapi dengan satu syarat, kamu harus mampu menjawab pertanyaan ibu dari pelajaranmu selama ini. Si bungsu pun mengiyakan ibu, padahal si bungsu tidak pernah fokus ketika kakaknya mengajarkannya. Ia hanya berpikir dalam kepalanya, hanya mengatakan gini, selesai belajar main HP, selesai belajar main HP, selesai belajar dan main HP. Hanya itu saja. Namun demi untuk mendapatkan HP-nya kembali, akhirnya si bungsu mengiyakan kata ibu. Akhirnya si bungsu pun keluar. Di hadapan kakak dan ibu, si bungsu pun dites.
Ibu menanyakan kepada si bungsu semua pertanyaannya, mulai dari pertama sampai pelajaran yang tadi diajarkan oleh kakaknya. Namun, apa yang terjadi? Si bungsu tidak bisa menjawab. Ibu pun marah kembali. Ibu pun mengatakan seperti ini, itulah kamu tidak pernah fokus terhadap apa yang diajarkan oleh kakakmu. Kamu hanya sibuk untuk bermain HP. Yang kamu pikirkan hanyalah HP. Akhirnya ibu pun mengomel sejadi-jadinya. Setelah ibu mengomel, si bungsu pun menangis. Tadi ibu udah janji, ibu akan memberikan saya HP. Terus ibu pun menjawab, tapi kamu tidak bisa menjawab pertanyaan ibu. Ibu berkata seperti itu. Kemudian kakak pun punya rencana dan memberikan HP kepada si bungsu. Akhirnya si bungsu pun makan. Setelah ia makan, kakak berjanji akan memberikan HP kepada si bungsu. Kemudian akhirnya si bungsu pun makan. Setelah makan, ia membawa handphone itu ke kamar. Terus kakak mengatakan ini kepada ibu, tenanglah bu, biarlah dia memakai HP kali ini. Kakak punya rencana untuk esok. Keesokan harinya, si bungsu yang bangun tidur langsung mencari HP, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh kakak dan ibu. Kakak dan ibu sengaja mengatakan ini karena untuk membuat si bungsu kapok. Kemudian si bungsu yang sibuk bermain HP tidak sadar ketika kakaknya berkata seperti ini, adik, kakak ingin ke pasar, kamu mau ikut tidak? Dia hanya diam, dia tidak mengiyakan dan tidak mentidakkan juga, karena dia tidak mendengar apa yang diucapkan oleh kakaknya. Akhirnya kakak dan ibu pergi ke pasar. Setelah kakak dan ibu ke pasar, adik yang tidak sadar di rumah, tiba-tiba setelah cukup lama, tiba-tiba adik pun tersadar. Loh, kemana orang? Kenapa sepi di rumah ini? Akhirnya ia mencari ke sana kemari, sembari si bungsu pun panik karena ia merasa bahwa dirinya ditinggal sendiri di rumah dan dia pun takut. Kesana, adik kemari, namun tidak mendapatkannya. Akhirnya adik menangis sejadi-jadinya memanggil nama ibu dan kakak. Namun kakak dan ibu tidak mendengar karena kakak dan ibu ada di pasar. Setelah itu, akhirnya kakak pun pulang. Kakak dan ibu pun pulang. Dia pulang, setelah itu adik tiba-tiba menangis dan memeluk sang ibu sembari berkata, maafkan aku bu, aku terlalu sibuk dengan handphone sampai aku tidak sadar kemana kakak dan ibu pergi. Akhirnya ibu pun memaafkan adik dan berkata, sudahlah, yang penting kamu jangan seperti itu lagi. Kecanduan handphone itu kamu gunakan untuk belajar. Sesekali kamu boleh bermain game sebagai refreshing, bukan untuk pokokmu, dan kamu tidak fokus dengan lingkungan di sekitarmu. Setelah itu kakak dan adik pun selalu belajar, dan adik pun mulai fokus pelajarannya. Dibatasi penggunaan handphonenya. Adik terima sekarang, dia terima jika kakak mengatakan, sudahlah untuk bermain handphone, waktunya kamu mengerjakan yang lain. Kamu bisa bermain yang lain kecuali bermain handphone, karena handphone itu juga cukup berbahaya. Jadi buat adik-adik sekalian, buat bunda-bunda, ketika kita mempunyai anak yang kecanduan gadget, gunakanlah cara bagaimana anak itu tidak terlalu kecanduan lagi. Karena anak yang sudah kecanduan gadget, dia akan tidak fokus dengan lingkungan sekitarnya, tidak fokus pada pembelajarannya, karena yang dipikirannya itu hanya ingin bermain handphone. Jadi kita sebagai orang tua harus punya pembatasan terhadap penggunaan gadget. Jangan sedikit-dikit kita berikan anak gadget, kemudian kita juga sebagai orang tua menasehati dengan cara yang baik. Jangan langsung menggunakan kata yang kasar. Karena ketika masa-masa anak usia dini, masa golden age-nya, dia akan menangkap. Jangan sampai ibu yang berbicara kasar kepada dia, suatu saat ibu yang mendidik dia secara kasar, nanti besarnya dia akan kasar dan dia akan lakukan terus sampai keturunannya. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.